orang sedang berburu menunggang kuda. Mhm. Ya. Kemudian di sebelah kiri kita ini orang nyebut mahjanma. Ini gudang air. Ini 1, 2, dan 3 di belakang itu. Ini untuk menedah air hujan. Air hujan. Kalau toh ada gudang air di sini berarti ada kehidupan dong. Banyak sekali ada yang berburu. Berarti sekitar sini Pak banyak pepohonan yang tumbuh, kemudian hewan-hewan juga hidup di sekitarnya. Banyak ragam kehidupan. Di sinilah ada kehidupan, menjadi tanda bukti bahwa ayat itu menunjukkan tanda kebesaran Al-Quran yang betul adanya. Nah, setelah ini kita mau kemana nih Kang? Kita coba lihat bagaimana ketika itu mereka dalam sisi kehidupan keagamaan. Kita lihat menyembah apa sih mereka itu. Tentu dia begitu hebat karya bangunannya, begitu hebat hubungan internasionalnya, tetapi tentu ada spirit yang dia miliki. Dari mana sih spirit hidupnya? Kalau gitu kita langsung lihat. Tidak hanya tempat-tempat penampungan air dan beberapa lukisan di dinding batu, namun sebuah kuil di dekat perkampungan kaum Baduin juga menjadi sebuah bukti kehidupan kaum Ad pada masa itu. Kuil ini dipercaya sebagai tempat penyembahan kaum Ad kepada berhala, dan jadi salah satu alasan mengapa kaum ini akhirnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah Kang, tadi Kang sempat bilang kan, kalau mereka ada peradaban, mereka pastinya punya spirit. Ini juga sepertinya kuil. Apakah ini yang menjadi spirit mereka, Kang? Betul Kang Taufik. Mereka tentu punya ilah, punya Tuhan. Tuhan itu yang menjadikan dia mendorong untuk memakmurkan rumah bumi ini. Dan tadi begitu hebat peradaban yang dia ciptakan, kaum Ad, kaum Samud, hatta Fir'aun juga, dia ciptakan peradaban yang sangat hebat sekali. Sehingga tidak ada satu contoh pun di negeri ini sekarang. Saking begitu dasar peradaban yang dibangun. Ternyata ini adalah kuil, tempat ma'badnya mereka. Jadi kuil ini terus menjadi setiap periode mengalami pembaruan. Umat setelahnya menuhankan ini. Umat setelahnya menuhankan ini. Orang yang tidak Tuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah mereka menyembah satu patung. Banyak-banyak Tuhan, namanya patung Al-Lata. Sebelah kanan dan kiri belakang itu adalah semacam petak-petak menjadi rumah-rumah bagi mereka. Ada Tuhan yang sangat terkenal, yaitu Al-Ilah Dzul-Sar. Dzul-Sar itu adalah Tuhan yang punya gunung ini, Jibal. Yang tadi Al-Jibal Autad. Al-Jibal, gunung-gunung yang menjadi pasak bumi. Gunung itulah yang menjadikan tiang-tiang tinggi sekali. Kita lihat penelusuran ini, bagaimana musafir kita, bagaimana berakhirnya umat yang menuhankan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagai bukti, tetapi dia punya spirit untuk membangun peradaban ini. Dia menikmati dunianya ini, tetapi hanya di dunia saja dia menikmati, tidak menikmati di akhirat kelak. Sehingga nanti bagaimana kita lihat endingnya, berakhirnya umat-umat yang umat Ad, Samud, Fir'aun itu yang menuhankan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah atas nikmat Allah itu, tetapi satu, jangan engkau menyebarkan kerusakan di muka bumi. Hanya itu. Nabi Hud yang diutus untuk kaum Ad memerintahkan kaumnya, sebagaimana yang telah dilakukan nabi-nabi lainnya untuk beriman kepada Allah, dengan tidak menyekutukannya dan mematuhi dirinya sebagai nabi pada waktu itu. Dalam Al-Quran, kaum Ad dan Samud disebutkan secara bersamaan. Terdapat sebuah hubungan antara kedua kaum ini, dan kaum Ad pernah menjadi bagian dari sejarah kaum Samud. Pada sekitar 2000 tahun yang lalu, kaum Samud telah mendirikan sebuah kerajaan bersama bangsa Arab yang lain, yaitu Nabateans. Saat ini, di Lembah Ram yang juga berdekatan dengan Lembah Petra di Yordania, dapat dilihat berbagai contoh karya pahat batu yang terbaik dari kaum ini. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, kaum Samud ini memiliki kemahiran dan keahlian dalam bidang petukangan, ukiran, dan pahat memahat.
Gunung-gunung batu tersebut dibentuk kaum Tsamud menjadi istana, rumah, dan kuburan para petinggi kaum. Bahan ukiran dan ornamennya sangat halus dan indah, sungguh menakjubkan. Wilayah kekuasaan kaum Tsamud kala itu membentang hingga ke wilayah Petra Yordania. Bismillahirrahmanirrahim, Kang Taufik, kita sekarang cukup merasa takjub dengan gunung-gunung yang tinggi begini. Ternyata di dalam ada kehidupan di tengah nafas ini. Dan kita tidak habis pikir, Kang Taufik, ya. Gunung tinggi. Yang gunung tinggi ini terbagi 3 batu granit, batunya, dia pahat dijadikan rumah. Ini kan peradaban yang hebat. Tetapi Allah cuma pesan kepada mereka itu, kepada kaum seperti itu. Wala ta'sau fil ardi mufsidin. Ingatlah atas nikmat Allah itu. Tetapi satu, jangan engkau menyebarkan kerusakan di muka bumi. Hanya itu pesannya. Berarti kaum Ad ini termasuk salah satu yang mungkar, memungkiri itu. Tentu. Mereka sudah hebat peradabannya. Sampai di sini pun tempat barter perdagangan yang begitu luas sekali. Luas sekali. Kekuasaan, perdagangan di sini melalui tempat ini. Allah ini nikmat bagi mereka. Allah mengajarkan cuma hanya itu, jangan kau melakukan perbuatan kerusakan di muka bumi ini. Tetapi mereka mengingkarinya. Mengingkari semua. Dia menuhankan Lata, menuhankan Uzza, menuhankan penguasa gunung, Dzulhar. Kita pun harus waspada. Peradaban yang kita bangun sekarang ini. Peradaban apa kan itu? Peradaban dalam ekonomi, peradaban dalam perpolitikan, peradaban dalam membina dunia ini. Tapi kalau tidak menuhankan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kami takut dengan adab yang seperti kepada Allah menimpakan kepada mereka. Ajab yang sangat pedih sekali. Dan semoga melalui musafir ini inilah mengingatkan bahwa ketika engkau berbanggakan diri atas kehebatan kamu, kehebatan teknologi kamu, kehebatan analisa kamu, tetapi tidak menuhankan Allah, azab yang dinimpakan kepada mereka akan kena kepada kita semua. Lalu azab seperti apa yang kaum Ad dapatkan dari Allah? Ada gempa, kemudian badai yang dingin, karena ini adalah wilayah dingin, badai yang